Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita untuk kelas 10 ini di KD 3.3 atau 4.3 tentang waktu. Salah satu yang dibahas dalam waktu ini adalah mengenai jam dalam bahasa Arab. Baik, silahkan kalian buka modulnya. Kita akan belajar sama-sama dari modul ini. Di pembelajaran ini kita sudah masuk ke pembelajaran yang keempat untuk tema mengenai waktu ini. Di bagian pertama kita sudah membahas tentang hari dalam bahasa Arab. Lanjutkan dengan bulan dalam bahasa Arab, terus mengenal nama waktu atau zarfuz zaman dalam bahasa Arab, dan kali ini kita sudah masuk ke bagian yang ke pembelajaran keempat, yaitu mengenai jam dalam bahasa Arab. Mungkin kita sering mendengar orang mengungkapkan ungkapan dalam sehari-hari yang di dalamnya terdapat jam. Ketika melakukan sesuatu berhubungan dengan jam. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengenal bagaimana menyebutkan jam dalam bahasa Arab. Coba perhatikan di sini ada bahasa Arab jam dalam bahasa Arab. Jam itu bahasa Arabnya sa'atun. Jam 1 itu as-sa'atul wahidah, as-sa'atul tsaniyah, as-sa'atul tsalisah, as-sa'atul rabi'ah, dan seterusnya sampai jam 12. Silahkan kalian baca berulang-ulang, kalian hafalkan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan jelaskan materi tentang percakapan. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk memahami ungkapan jam ketika berada dalam sebuah kalimat atau dalam percakapan. Coba perhatikan percakapan pertama, al-hiwarul awal. Ini ada percakapan antara Tariq dengan Tahir. Akhbirni an hayatikal yaumiyah ya akhi. Ceritakan, akhbara yukhbiru itu artinya ceritakan atau kabarkan gitu ya. Khabar itu bercerita atau cerita atau kejadian. Akhbirni itu artinya ceritakan kepadaku mengenai hayatikal yaumiyah ya akhi, mengenai kehidupanmu sehari-hari wahai saudaraku. Ini kalian bisa klik nanti di modulnya. Nih, ceritakan kepadaku tentang kehidupan sehari-hari. Kata si Tahir menjawab, tafaddal ya akhi, silahkan wahai saudaraku. Tafaddal ini bacanya tafaddal ya akhi. Is'alni an hayati al-yaumiyah, atau bacanya gini, is'alni an hayatil yaumiyah. Tanyakan aku, sa'ala yas'alu itu artinya bertanya. Kalau is'al, tanyalah, ya, tanyakan. Is'alni an hayatil yaumiyah. Tanyakan mengenai kehidupanku. Hayat itu artinya kehidupan, kehidupanku sehari-hari. Yaumiyah dari kata yaumun itu hari. Terus Tariq bertanya kembali, fi ayyi sa'atin tanamu? Ini artinya fi ayyi sa'ah. Nah, jadi kalau menanyakan jam berapa atau pada jam berapa, itu bahasa Arabnya fi ayyi sa'ah. Pada jam berapa gitu. Kalau jam berapa sekarang itu kam sa'atul an. Tapi kalau menanya pada jam berapa, itu menggunakan fi ayyi sa'atin tanamu. Itu pada jam berapa kamu tidur? Ini kalian bisa klik maknanya. Lalu Salim, oh ini bukan Salim ya, ini yang tadi yang salah. Ini nanti dilihat, karena kayaknya ini namanya bukan Tahir, ini diganti dengan Salim ya. Anamu as-sa'ata tasi'ata lailan. Saya bangun, saya tidur jam 9 malam. Anamu itu dari kata nama, ya namu nauman itu artinya tidur. Anamu saya tidur. Nah, di sini ada yang di dalam kalimat ini terdapat pola penggunaan kata yang ada dalamnya jam, ya, penggunaan jam. As-sa'at
at-tasi'ah, as-sa'at at-tasi'ah, pada jam 9 lailan, malam. Nah, di pembelajaran ketiga kita sudah mempelajari pola zarf zaman atau kata keterangan waktu. Salah satunya adalah lailan, menunjukkan pada waktu malam gitu ya. Saya tidur jam 9 malam, itu maksudnya. Mata tastayqizu, kapan kamu bangun? Astayqizu as-sa'atal khamisata sabahan. Saya bangun jam 5 pagi. Ya, saya bangun jam 5 pagi. Sobah itu artinya pagi. Nah, jadi ketika kita menggunakan jam, as-sa'atal khamisata, jam 5. Nah, boleh tidak as-sa'atul khamisatu? Itu tidak boleh, karena posisi kalimat ini dia berposisi sebagai kata keterangan waktu, menunjukkan jam gitu ya. Jadi bacanya astayqizus sa'atal khamisata sabahan. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari si Tariq. Oh, ini ya. Maza ta'malu ba'dan naum? Apa yang kamu lakukan setelah tidur? Setelah tidur apa yang kamu lakukan? Maza ta'malu ba'dan naum? Kata si Tahir, astahimmu, saya mandi ya. Istahamma yastahimmu artinya mandi. Summa usallil fajra, kemudian salat subuh. Wa aqra'u ba'dha ayatin minal Qur'anil Karim, dan membaca beberapa. Nah, ba'dha di sini bisa diartikan sebagian, tapi kalau di sini bagusnya kita artikan beberapa gitu ya. Wa aqra'u ba'dha ayatin minal Qur'an. Saya membaca beberapa ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Summa, kemudian ya, asta'iddu lidzahabi ilal madrasah. Saya bersiap-siap. Ista'adda yasta'iddu itu artinya bersiap-siap. Lizahabi ilal madrasah, untuk pergi ke sekolah. Zahaba yazhabu itu artinya pergi, isi masdarnya az-zahab. Nah, kalau menggunakan lam huruf jar ini maka harus menggunakan masdar lizahabi ilal madrasati. Jadi saya mandi, kemudian saya sholat subuh, dan saya membaca beberapa ayat Al-Quran Al-Karim, kemudian bersiap-siap pergi ke sekolah. Terus nanya lagi si Tariq ini, madza tadhhabu ilal madrasah? Kapan kamu ke sekolahnya gitu ya. Adhhabu as-sa'ata as-sadisata wan nisf. Saya pergi jam 6.30. Nah, ini kalau lewat dalam bahasa Arab jam itu menggunakan wan nisf. Wan nisfu itu artinya dan setengah. Setengah itu maksudnya setengah jam. Ini asalnya nisfu sa'ah, tapi disingkat wan nisfu karena menggunakan alif lam. Jadi saya pergi jam 6 lewat, wanya itu lewat, bukan artikan dan, tapi di sini maknanya lewat untuk jam. Lewat 30 menit. Wa asilu ilal madrasati as-sabi'ata. Nah, ini asalnya as-sa'ata as-sabi'ata. Saya sampai ke sekolah ya, wasala yasilu artinya sampai. Itu as-sabi'ata pada jam 7 maksudnya ini. Illa khams daqa'iq, kurang 5 menit. Illa kalau lewat menggunakan wa dalam bahasa Arab jam itu, kalau kurang menggunakan illa khams daqa'iq. Ya, kurang 5 menit. Jadi jam 7 kurang 5 menit itu dia sampai di sekolah. Terus mata ta'udu minal madrasah? Kapan kamu pulang dari sekolah? Ada ya'udu itu sama dengan raja'a yarji'u, artinya pulang. Mata ta'udu minal madrasah? Kapan kamu pulang dari sekolah? A'udu sa'ata tsaniyata naharan. Saya pulang itu jam 2 siang ya. Nah, coba kita perhatikan penggunaan jam. Ketika berada dalam sebuah kalimat, jam itu yang asalnya as-sa'atu tsaniyah itu menjadi as-sa'ata tsaniyah. Ketika barisnya as-sa'ata tsaniyah itu maka diartikan pada jam gitu ya. Kayak gini tadi, as-sabi'ata pada jam 7, dia as-sa'ata as-sadisata pada jam 6 ya, dan seterusnya. Itu cara menggunakan jam dalam kalimat. Jadi suatu pekerjaan kadang-kadang berhubungan dengan waktu, dengan jam, maka cara menggunakannya seperti ini gitu ya. Nah, silakan dijawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, fi ayyi sa'atin tastayqizu Salim? Ini salah ya.
yang benar fi ayyi sa'atin yastayqizu Salim, ya, bukan tastayqizu. Fi ayyi sa'atin yastayqizu Salim. Salim pada jam berapa dia bangun? Terus nomor 2, mata yadhhabu Salim ilal madrasah. Kapan Salim pergi ke sekolah? Itu ditulis nanti di buku. Tidak ada lain untuk melatih kita menulis, terus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan isi dari percakapan. Semakin kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini secara tidak langsung, kemampuan berbahasa kita mengalami peningkatan gitu. Maka kita harus banyak-banyak latihan seperti ini, latihan menjawab soal-soal seperti ini. Itu bukti kalau kita paham isi dari percakapan itu. Nomor 3, mata ya'udu minal madrasah, kapan Salim itu pulang dari sekolah. Terus fi ayyi sa'atin tasilu Salim ilal madrasah, pada jam berapa Salim itu sampai ke sekolah. Nomor 5, madza yaf'alu Salim ba'da qiraatil Qur'an, apa yang Salim kerjakan. Madza yaf'alu Salim, apa yang Salim lakukan setelah membaca Al-Qur'an. Itu silakan dijawab di buku latihannya. Nah, di sini juga masih ada sebuah percakapan, tapi ini mudah, ini tidak terlalu susah karena hampir sama kosakatanya yang digunakan dengan yang dialog pertama tadi. Coba kita bahas dulu sedikit. Mata tastayqizu, kapan kamu bangun? Astayqizu indal fajri, saya bangun ketika subuh. Aina tusallil fajra, di mana kamu salat subuh? Usallil fajra fil masjidi, saya salat subuh di masjid. Hal tanamu ba'da shalah, apakah kamu tidur setelah salat? La anamu ba'da shalah, tidak, saya tidak tidur setelah salat. Terus maza taf'alu ba'da shalah, apa yang kamu lakukan setelah salat? Aqra'ul Qur'an. Terus wa mata tadhhabu ilal madrasah, dan kapan kamu pergi ke sekolah? Adhabu sa'at as-sabi'ah. Nah, ini jam tadi ya. Ya, saya pergi jam 7 ya. Hal tadhhabu bis sayyarah, apakah kamu pergi dengan mobil? La adhabu bil hafilah. Ini mudah sebenarnya, hampir sama dengan ungkapan yang di atas tadi. Silakan dijawab. Jadi tadi 5 soal ditambah yang ini, kapan Thahir bangun? Terus di mana Thahir itu salat subuh? Apa yang dilakukan Thahir setelah salat? Kapan dia pergi ke sekolah? Dengan apa Thahir pergi ke sekolah? Itu silakan dijawab. Nah, yang ini sebenarnya hanya untuk ungkapan latihan kita. Ini silakan kalian klik ini ada suaranya. Jadi kita akan tahu cara menyebutkannya. Jadi jam itu misalnya ditanyakan ketika kita bertemu dengan orang bertanya, "Kamisa, jam berapa?" "Kamisa atul an, jam berapa sekarang?" Maka jawabnya bisa dengan al-an as-sa'atul wahidah. Bisa, atau pakai innaha, silahkan, boleh. Innahal wahidah, sesungguhnya sekarang itu jam 1 maksudnya gitu ya. Innaha tsaniyah, ini bisa kalian klik. Innaha tsaniyah, Innaha tsaniyah, Innaha tsalisah, dan seterusnya. Ini cara menyebutkannya. Jadi yang ini adalah jam-jam. Ini jam 4, jam 5, jam 6, dan seterusnya sampai jam 12. Itu cara menggunakan jam dalam bahasa Arab. Terus ungkapan untuk menanyakan jam berapa, kalau tadi kan jam berapa sekarang, kalau yang ini menanyakan pada jam berapa melakukan sesuatu, itu bisa digunakan ungkapan fi ayyi sa'ah, pada jam berapa. Kalau yang tadi kam sa'atul an, jam berapa sekarang. Nah, kalau pada jam berapa itu fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah, fi ayyi sa'atin tarji'u minal madrasah, misalnya, dan seterusnya. Fi ayyi sa'atin tanamu, dan seterusnya ya. Ini ungkapan-ungkapannya, silahkan dilihat maknanya apa. Ini bisa diklik makna atau arti dari aplikasi atau modul ini gitu ya. Nah, untuk semakin kita paham isi dari percakapan yang di atas, ini ada beberapa latihan. Yang pertama, coba perhatikan, ini ada contoh musabaqah. Musabaqah itu artinya perlombaan. Sa'ashtariku fi musabaqatil khitabah. Sa'ashtariku fi musabaqati qurratil qadam.
Saya akan ikut dalam lomba apa namanya nih, ceramah gitu ya, pidato ya, khutbah itu kan ceramah atau sesuatu yang disampaikan di depan umum gitu ya, khutbah. Yang ini diganti kuratul qadam. Coba kalau kita tukar, sa'ashtariku fi musabaqah kuratul qadam, saya akan ikut dalam lomba, dalam pertandingan bola kaki gitu. Nah kalau musabaqah, nah kita menggantikan ini musabaqah dengan yang ini ya. Yang pertama, yang awalnya dulu berganti, misalnya gini, sa'ashtariku fi mubarat. Mubarat itu artinya pertandingan. Sa'ashtariku fi mubarati kuratil qadam. Saya akan ikut dalam pertandingan itu nomor 1. Nomor 2, sa'ashtariku fi mubarat, pakai yang nomor 1. Sa'ashtariku fi mubarati kuratir risyah. Nomor 3, sa'ashtariku, saya akan ikut dalam jam'iyah kuratir risyah, misalnya ya, kelompok atau apa, tim atau apa ya istilahnya itu ya. Kalau olahraga itu biasanya tim ya, tim. Kalau ini misalnya jam'iyatur rasmi, sa'ashtariku fi jam'iyatir rasmi, saya akan ikut dalam apa namanya, kelompok atau tim melukis gitu ya. Apa grup apa biasanya kalau dalam melukis itu ya, yang jelas jam'iyah itu artinya perkumpulan baik itu olahraga ataupun hobi-hobi yang lain. Terus musabaqah, sa'ashtariku fi musabaqah ar-rasmi, misalnya saya ikut dalam. Jadi nomor 5 ini berhubungan dengan nomor 4, nomor 4 berhubungan dengan nomor 3, nomor 3 berhubungan dengan nomor 2 dan seterusnya. Nomor 1 berhubungan dengan contoh gitu ya, dan seterusnya. Nanti nomor 6 juga berhubungan dengan nomor 5, nomor 7 berhubungan dengan nomor 6. Ya ini kelompok, ini membaca, ini apa namanya perlombaan, ini melukis, ini kelompok. Nah, belajar kita merubah-rubah ungkapan-ungkapan ini. Ya, yang ini sebenarnya yang kemarin sudah pernah dibahas dalam mempelajari tentang nama bulan ya, tentang bulan dalam bahasa Arab. Nah, untuk saat ini kita bahas sedikit. Awal syahrin fit taqwimin hijri huwa awal syahrin. Awal bulan daripada kalender hijriyah itu adalah, nah ini dijawab apa? Bulan kalender hijriyah itu apa namanya? Ini kayaknya sudah ada di pembahasan tentang nama bulan ya. Coba kita cek dulu. Kalau tidak salah ini, oh ya, ini berarti double ya. Yang ini tidak usah dikerjakan karena kemarin sudah dikerjakan. Kita lanjut ke yang bacaan tentang jam. Ya. Nih coba, ini ada bacaan yang di dalamnya ada cara menggunakan jam dalam bahasa Arab. Fatimah tilmizatun fil madrasati tsanawiyah di Jakarta. Fatimah adalah seorang siswa SMA ya di Jakarta. Huwa tilmizatun nasyitatun. Dia adalah siswa yang rajin. Tastayqizu. Nah, kalau untuk perempuan dia pakai ta ya. Tastayqizu sa'ata rabi'ata sabahan. Dia bangun jam 4 pagi. Wa tusallil fajra sa'ata rabi'ata wan nisf. Dia salat subuh jam 4.30. Ba'da salati, setelah salat, tusa'idu ummaha, dia membantu ibunya. Dia tu'iddu ta'amul futur wa taknusul bait. Dia menyiapkan makan pagi dan menyapu rumah ya. Tastahimu Fatimah qabla dhahab ila al-madrasah sa'at as-sadisah. Ini mengenai jam juga nih. Fatimah mandi sebelum pergi ke sekolah pada jam 6, mandinya jam 6. Tatanawalul futur sa'at as-sadisah war rubu'. Makan pagi ya. Tanawalul futur artinya makan pagi. Jam 6 lewat 1/4. Summa tasta'iddu li dhahabi ila al-madrasah. Kemudian bersiap-siap pergi ke sekolah. Tadhhabu Fatimah ila al-madrasah as-sa'at as-sadisah war rubu'. Fatimah pergi ke sekolah jam 6.15 dan sampai ke sekolah jam 7 illa rubu', kurang 1/4. Nah, kalau kurang pakai illa, kalau lewat pakai wa gitu ya. Fil madrasah, pada di sekolah gitu ya, di sekolah yabda'ul yaumud dirasi sa'at as-sabi'ata. Jadi
Al-yaumud diras itu hari belajar, maksudnya hari yang di dalamnya ada proses belajar mengajar itu dimulai jam 7 wa tantahi sa'at ar-rabi'ata masa'an dan berakhir jam 4 sore. Wa indal istirahah al-ula, ketika istirahat pertama, fi sa'atil 'ashira wan nis, pada jam 10.30 ya. Asyirah itu 10, asyarah kan 10. Tastarihu Fatimah, Fatimah istirahat. Wa tadhhabu ilal mat'am litanawulil ghada ma'a asdiqaiha, dia pergi ke kantin untuk makan siang bersama teman-temannya. Tusalli Fatimah az-zuhra sa'ata tsaniyata 'asyrata fi masjidil madrasah, Fatimah salat zuhur pada jam 12 ya. Istaniyah asyarah itu jam 12. Fatimah salat zuhur pada jam 12 di masjidil madrasah, di masjid sekolah. Wa ba'da shalah, setelah salat, tastarihu qalilan, dia beristirahat sebentar. Summa, kemudian summa tadkhulul fasla, kemudian dia masuk kelas. Hatta yantahil yaumud dirasi sa'atar rabi'ah, sampai berakhir jam pelajaran jam 4 ya. Ini kalau Fatimah ini sampai jam 4. Wa ta'udu ilal bait ma'a sadiqatiha bil jawwala, dan pulang ke rumah bersama teman-temannya, bersama temannya gitu ya, satu orang ini, bil jawwala, dengan motor. Wa fil maghrib, pada waktu maghrib, tusalli fil bait, dia salat subuh, wa fil maghribi tusalli fil bait, dia salat di rumah. Summa tatanawalul asya ma'a ailatiha, kemudian dia makan malam, asya itu malam, makan malam, ma'a ailatiha, bersama keluarganya. Wa ba'da tanawulil asya, setelah makan malam, tusyahidu tilfaz, dia menonton TV. Wa tanamu sa'atal 'ashirata lailan, dan tidur jam 10 malam. Nah, kalau sudah paham, silakan nanti di jawab. Ini ada 10 soal. Hal Fatimah tilmizah, jawabnya dengan bahasa Arab. Apakah Fatimah itu seorang siswa? Mata tastayqizu Fatimah yaumad dirasah, kapan Fatimah itu bangun ketika hari belajar itu ya, selain hari libur maksudnya. Madza taf'alu Fatimah ba'da salatil fajri, apa yang Fatimah lakukan setelah salat subuh. Madza tu'iddu Fatimah fis sabah, apa yang Fatimah siapkan pada pagi hari. Mata tadhhabu Fatimah ilal madrasah, kapan Fatimah itu pergi ke sekolah. Fi ayyi sa'atin tasilu ilal madrasah, jam berapa dia sampai ke sekolah. Terus ma'aman tadhhabu Fatimah ilal mat'am, dengan siapa Fatimah pergi ke kantin. Maza taf'alu Fatimah ba'da salatiz zuhri, apa yang Fatimah lakukan setelah salat zuhur. Mata tatanawalu a'ilatu Fatimah al-asya, kapan keluarga Fatimah itu makan malam gitu ya. Fi ayyi sa'atin tanamu Fatimah, pada jam berapa Fatimah tidur gitu ya. Itu di 10 soal, silakan dijawab di buku latihannya. Jadi ada tadi yang ini 5 soal, yang pertama ini 5 soal, ditambah yang ini 5 soal dikerjakan di bukunya, tambah yang ini ini ada 7 soal. Yang ini tidak usah karena ini sama materinya dengan materi sebelumnya, lupa hapusnya. Yang ini kerjakan, ini ada 10 soal. Nah, sedikit ini ada tambahan belajar tentang kata kerja dalam bahasa Arab. Karena di dalam karena ketika kita berbicara tentang waktu pasti berhubungan dengan sebuah pekerjaan gitu ya. Ketika kita berbicara tentang jam, itu berhubungan dengan pekerjaan, kapan pekerjaan itu dilakukan. Nah, maka yang namanya pekerjaan itu disebut dengan fi'il atau kata kerja. Pembagian fi'il itu dari segi waktu ada 3. Ada fi'il madi, ini bentuk lampau. Fi'il mudhari, sedang melakukan. Fi'il amr, itu kata kerja perintah. Coba lihat contohnya. Tastayqizu Fatimah. Tastayqizu itu kata kerja. Tastahimu kata kerja.
Tazhabu kata kerja pergi, artinya tusyahidu menonton juga kata kerja. Nanti kita akan pelajari materi ini secara lebih detail itu di kelas 11 karena ada bab khusus yang bahas tentang fi'il madhi atau fi'il mudhari. Yang ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pasti fi'il yang diawali di awal-awalnya itu ada huruf mudhara'ah. Ini kita kenal sekilas saja dulu. Yang huruf itu diantaranya atau bukan diantaranya ya, hanya empat ini yaitu ta, ya, nun dengan alif ya. Alif, nun, ya dengan ta. Ada orang kadang meringkasnya anaitu, ada anita gitu ya. Itu terserah cara mengingatnya. Yang penting 4 ini adalah huruf yang terletak di awal fi'il mudhari. Contohnya misal menulis yaktubu berarti ya gitu ya. Yaktubu ya, taktubu ta, taktubu ta, aktubu a, itu menunjukkan saya. Nanti itu ciri dia itu fi'il mudhari. Ya, na itu untuk kami, kita gitu. Itu huruf yang ada pada awal fi'il mudhari. Oke, mungkin itu materi kita. Yang ini hanya sekedar untuk mengenal pemahaman tentang fi'il mudhari. Biar nanti di kelas 11 kita benar-benar paham. Ya, kenapa ini disinggung sedikit? Karena di dalam menyatakan jam atau waktu, kita pasti berhubungan dengan kata kerja. Mungkin demikian materi kita untuk minggu ini atau pertemuan ini. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya dan dikirimkan tugas-tugas itu di kelas sebelumnya. Demikian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.